Hari ini 12 Maret 2021, tepat 3 minggu aku udah positif COVID. Tanggal 22 Februari, temenku ngabarin kalau dia positif COVID. Dan karena aku sering bareng sama dia, dia bilang, "Bang, lo harus tes deh karena gua positif." Di hari Selasa tanggal 23, aku antigen, hasilnya positif. Kemudian hari Rabu di tanggal 24, aku PCR ke puskesmas. Kemudian tanggal 26 dikabarkan kalau aku positif juga hasil PCR-nya. Kemudian aku dirujuk ke Wisma Atlet. Pada saat mengetahui antigen, apalagi PCR-nya positif, dan aku harus dirujuk ke Wisma Atlet, itu lumayan bikin perasaan campur aduk, galau, sedih, ya berbagai perasaan lah berkecamuk gitu. Apalagi yang aku tahu Wisma Atlet itu kayaknya suram banget lah begitu, kayak isinya adalah orang-orang yang terinfeksi penyakit COVID ini gitu. Jadi bisa dikatakan lumayan takut pada saat harus dirujuk ke sini. Jadi dengan 3 minggu positif COVID, 1 minggu itu aku isolasi di kosan, 2 minggu itu di Wisma Atlet. Aku bakalan nunjukin ke kalian bagaimana kondisi di Wisma Atlet. Jadi ini dia unit aku tinggal. Nah, jadi dari pintu masuk ini ketemu kayak satu ruangan ya, kayak inilah ya, kayak ruang tamu gitu. Nah, di unitku ini ada 2 kasur. Ini satu kasur di luar, satu kasur lagi di dalam. Ini dia. Masing-masing ada AC. Ada AC di sini. Kemudian di sini juga ada AC. Nah, emang sih AC-nya di atas tempat tidur, di atas kasur, tapi karena anginnya menghadap ke sana jadi lumayan nggak masuk angin lah. Biarpun tidur di bawah AC. Masing-masing kamar itu dapat lemari ya. Kayak aku ini nih lemarinya. Ini lemari aku. Kemudian ini barang-barang yang aku bawa dari kosan ataupun aku belanja di GoFood, GoMart kayak gitu. Makan siang disediakan, buah disediakan, vitamin disediakan. Masing-masing unit kamar itu dapat akses point, jadi kita internet itu gratis. Nah, kemudian kita ke kamar mandi. Ini kamar mandinya juga ramah untuk teman-teman disabilitas, jadi dia disediakan kayak sini kayak selonjoran gitulah ya untuk kursi roda. Kemudian ada besi pegangan, biasanya kan di toilet disabilitas kan juga ada ya, jadi keren. Nah, kemudian di kamarnya aku juga disediakan dispenser. Nggak semua kamar disediakan dispenser, kebetulan aja aku beruntung aku disediakan dispenser. Nah, ini untuk jemuran, jadi kita cuci sendiri. Kemudian itu untuk cuci piring. View dari kamarnya aku, dari tempat tidurnya aku biasa aja sih, begini nih viewnya. Nggak semua kamar, nggak semua unit di sini punya 2 kasur kayak gini ya, atau 2 kasur dengan 1 kamar. Nah, ada beberapa unit itu yang dia 2 kamar dengan 3 kasur. Nah, kalau ini kan di sini kita masuk langsung kasur kan. Nah, itu ada kayak 1 kamar lagi dibikin, 1 kamar lagi dibikin. Nah, di situ ada 2 kasur. Di situ ada 2 kasur, jadi yang tinggal di satu unit itu ada 3 orang gitu. 1 kamar berdua dengan 1 kamar sendirian. Kebetulan aku dapat unit yang 1 kamar dengan 2 kasur. Jadi kalau aku tidurnya di luar, aku bisa bilang lumayan lega lah. Gitu. Sekarang kita keluar yuk. Jadi kalau keluar kamar di sini sih selalu pakai masker ya. Nah, terus karena ini emang kayak unit apartemen gitulah ya, tuh lihat tuh. Nah, tapi ini diubah jadi fasilitas kayak rumah sakit. Jadi pintunya ini nggak ada kuncinya. Jadi perawat bebas masuk ke dalam. Aku bakalan tunjukin apa aja sih yang ada di sini. Nah, jadi dari samping kamarnya aku ini langsung jendela. Di sini ada lapangan.
ini lapangan volinya, jadi pagi ataupun sore biasanya pasien main bola di sini, main voli di sini. Kemudian di tengah lapangan itu yang ini biasanya ya mau main futsal atau biasa dipakai buat senam juga. Nah itu segini nih, nanti orang-orang bakalan senam di sini nih. Nah untuk yang di situ itu biasanya untuk yang latih senamnya, yang latih senam ataupun MC-nya di sini. Itu yang latih senam ataupun MC-nya itu pasien sendiri. Jadi emang di sini tuh dari pasien untuk pasien dan oleh pasien. Untuk tower perawatan ada yang ini, yang biru, kemudian yang kuning, yang orange, dan tower yang ini yang warna merah. Jadi 4 tower ini dipakai untuk tinggal pasien. Sementara 3 tower di sana itu ada 3 tower untuk tinggalnya nakes dan dokter. Jalan-jalan keliling Wisma ya. Aku bakal tunjukin beberapa tempat. Tower ini di tower 5 ada 2 rooftop, masing-masing tower itu ada rooftopnya. Itu di lantai 12 dan di lantai 16. Kita ke sana sekarang. Masing-masing lantai itu ada ruang perawatnya ya. Jadi di masing-masing lantai, di semua lantai itu ada ruang perawatnya. Nah, ini bisa dipakai untuk interaksi sesama pasien di sini. Ini ruangannya terbuka. Ini 3 tower yang dipakai tinggal nakes. Yang warna hijau tua, yang warna hijau muda, warna ungu. Nah, untuk yang tower biru, tower merah, tower kuning, tower orange, dan ini tower yang ini tower merah itu dipakai untuk tinggal pasien. Jadi semua dokter yang bertugas, perawat, dan semua tenaga medis tinggalnya di sini, di 3 tower ini. Semua fasilitas mereka juga dipenuhi seperti pasien. Jadi mereka katanya dapat tempat tinggal gratis, kemudian dapat makan gratis, pokoknya lengkap lah di sini untuk nakes-nakes di sini. Sekarang kita beranjak ke lantai 16. Lantai 16 itu nggak jauh beda sama yang di lantai 12 tadi, cuma ini menghadap ke sisi sebaliknya. Kalau tadi lantai 12 itu menghadap ke arah tower, nah kalau lantai ini dia menghadap ke arah daerah Kemayoran. Oke, gitu dulu aku tunjukin di tower ini. Sekarang kita ke bawah, aku bakalan tunjukin ke kalian apa sih kegiatan-kegiatan pasien-pasien di sini selama karantina di Wisma Atlet. Ikutin terus ya.
untuk lantai satunya. Jadi ada minuman, terus ini tabung-tabung oksigen untuk jaga-jaga kali ya. Jadi emang untuk tower 5 ini kayaknya untuk orang-orang yang tidak terlalu memiliki gejala berat, jadi ditaruh di sini. Nah, ini dia untuk minuman, apa sih, air mineral lah. Nah, untuk pasien baru, nah mereka kesini, mereka di sini nih. Ini pasien baru yang mau masuk ke Wisma Atlet. Ini pasien baru semua. Nah, terus mereka pendaftaran dulu di sini, sama dicek dulu kolesterolnya apakah ada, tensinya dan segala macam. Mereka di sini nih. Nah. Kita lanjut ke lapangan yang tadi yang kelihatan dari unitnya aku. Ini tower 5. Nah, ini belum mulai sih. Nanti biasanya ramenya itu sekitar jam 4 tuh, baru orang-orang bakalan mulai olahraga. Ini kan masih sedikit ya, sedikit tuh. Untuk gedung yang ini, yang orange ini, kalau nggak salah katanya, aku juga belum pernah keliling sampai ke dalam-dalam banget sih ya, palingan cuma lantai 1. Nah, lantai 1 sampai lantai 4 itu untuk yang kondisinya katanya agak berat. Nah, jadi ke dalam ini aku nggak bisa bawa kamera masuk karena emang dilarang merecord atau memfoto apapun yang kegiatan yang ada di dalam, karena di dalam ini benar-benar kayak udah kayak rumah sakit, jadi kayak ruang ICU kali ya, yang isinya kaca, akuarium gitu. Terus di dalamnya untuk teman-teman pasien yang mungkin bergejala berat, karena sampai harus dimasukin selang-selang gitu ke badannya, entah saturasi oksigennya yang kurang atau bagaimana. Nah, jadi ini IGD. Terus kalau misalnya kita mau kirim makanan gimana ya, atau misalnya mau kirim sesuatu untuk pasien lah, bagaimana ya. Nah, aku bakalan tunjukin ke kalian di mana biasanya tempat mengambil paket untuk pasien. Nah, jadi kalau kalian mau kirim paket ke sini, kalian harus tahu nama towernya, tower berapa, terus lantai berapa, terus kamar berapa. Nah, itu harus ada situ. Terus kalau mau ngirim makanan atau misalnya kayak kan lumayan sering ya pesan makanan, biarpun makanan sebenarnya udah disediakan, tapi kadang lagi pengen makan padang atau pengen makan apa, nah itu kirimnya di sini nih. Kita nanti cuma boleh berdiri sampai sini, kita cuma boleh menunggu sampai sini doang batasnya. Terus nanti makanan ditaruh di kursi-kursi itu, jadi driver taruh di situ, terus mereka cabut, jaga jarak, kita ambil. Nah, terus di sini dijaga sama polisi dan TNI juga gitu. Oke. Sambil menunggu jam 4 nanti aku bakalan kasih tunjuk gimana apa sih kegiatan-kegiatan pasien-pasien di sini. Yang pasti sih di sini tidak sesuram atau apa ya bahasanya yang tepat ya. Di sini menyenangkan kok gitu. Jadi emang situasi di sini dibikin pokoknya bagaimana supaya pasien itu tidak stres.
karena hati yang gembira adalah obat kan ya katanya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini tidak stres, ya diharapkan imun tubuh semakin cepat naik, gitu, jadi cepat negatif dan bisa pulang berkumpul lagi dengan keluarga. Biasanya yang bengong itu ini ya, peserta senam. Ah betul, iya. Bingung soalnya. Cuman ini instruktur yang nyuruh mikir pasien mau nari apa. Bingung dong kita mau nari apa. Nggak apa-apa. Di sini seru-seruan. Iya, aku lihat semuanya kompak banget, keren murni. Amin ya rabbal alamin. Soalnya kalau doa 1000 orang ini bakal dijabah katanya ya Bu ya. Kita doa ya Kak. Kita doa ya. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di mana? Doa selesai, amin. Oke. Terima kasih, sampai bertemu besok pagi ya Bu. Saya Firda. Saya Henry, sekalian saya mohon pamit. Oh iya, kan mau pulang ya? Kanisa mau pulang? Karena saya sudah Mana dia? jadi Oh belum ya? saya mengucapkan terima kasih Belum SK ya? untuk teman-teman Iya. yang ada di sini dan untuk Terima teman-teman kasih ya Kak pasien Henry ya. yang masih berjuang. Saya doakan semua Cepat segera sembuh. negatif. Amin. Bisa Amin ya Allah. Amin amin. Makasih ya Kak Henry. Sampai jumpa di luar Wisma. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi, nanti kita reuniin sama Kak Henry. Sekarang hari Sabtu jam 8 malam, gue pengen ngajak kalian melihat keseruan-keseruan yang ada di Wisma Atlet kalau malam minggu itu seperti apa. Ikutin ya. Jadi di Wisma Atlet itu begini nih kondisinya. Kalau udah malam banyak banget pasien-pasien yang kumpul di tengah-tengah ini untuk refreshing lah ya. Jadi supaya nggak bosan di kamar, jadi mereka di sini kenalan, nambah teman baru gitu. Jadi bersyukur bisa pernah dirawat di Wisma Atlet, bisa kenal dengan orang-orang hebat di sini. Memiliki namun kita saling menyayangi, hanya sepakat kaulah yang terbaik untukku. Nah, gue senang banget nih. Malam ini ada satu temen gue yang gue culik. Ini partner gue kalau nge-MC setiap hari. Culik Deng ya, deng, Firda. Diculik Iya. Gue tadi mau balik ke unit lu, ke unit lu, nggak jadi. Malah ketemu sama gue, ya udahlah, gue culik lah kan. Nah, Jadi gimana? jadi lu udah berapa lama, Fir? 15 hari Bu. 15 hari. Saya pindah kursi dulu guys. Oke. Nah, 15 hari berarti lu bareng dong sama gua. Iya, kita sepertinya bareng. Gua 26. 26 Februari. Oh iya 26. Sama guys. Kita Jadi swab berarti guys, kemanjir. berarti lu juga swab yang tadi. Sama. Nah, jadi Firda ini ternyata masuk di hari yang sama dengan gua, swab di hari yang sama, dan kita itu kenalan secara nggak langsung ya. Makanya gua bilang di Wisma Atlet ini supaya lu nggak stres, lu harus cari temen. Harus cari temen, iya benar. Gua kenal sama Firda aja gara-gara nge-MC di acara senam gitu. Nah, gini Fir, banyak orang yang kayaknya bukan cuma gua ya yang merasakan
waktu gue mau dipindahkan ke Wisma Atlet itu kok kayaknya Wisma Atlet itu Serem. suram. Lu ngerasain gitu juga nggak Gue sih? juga ngerasain begitu. parah Apa sih pandangan lu yang pertama kali sebelum Gimana lu ya? masuk ke sini? Namanya kan koronce ya. Tahu sendiri lah, corona itu Iya. maksudnya penyakit yang paling asingkan oleh orang-orang Ah, gitu kan. ah, 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 Pas ah. tahu gue positif tuh, sungguh gue stres banget sih, jujur banget. Jujur aja gue stres banget. Nah, udah stres banget, udah gitu gue langsung dipindahin dong ke Wisma Atlet. Bayangin aja itu bentuk kayak rumah sakit dan semua itu COVID kan, yang punya penyakit serem lah yang istilahnya. which is di zaman sekarang Di zaman ini sekarang, bukan sanksi sosial sih ya, tapi maksud gua ya lu ngerti kan? Iya, Secara sosial Parah. bakalan diinin banget kan ya, dikucilin bakalan lah. dikucilkan Jadi, banget lah gitu. sekali lu udah kena COVID gitu, bayangin tetangga tuh kayak ngejauhin lu. Jadi kayak Iya. kesannya COVID itu apa banget gitu. Iya, Padahal kan iya, menurut- iya. ya gue sih nggak tahu ya COVID kayak gimana, karena memang belum ngerasain waktu itu. Tapi sih memang setelah pas masuk sini memang hari pertama kayaknya stres gitu, karena gue sendirian posisinya. Iya, Posisinya sama gua sih. sendirian. Gua juga sendirian terus Kayak bete aja gitu nggak maksud sih? gua, ternyata nggak sesuram Apa yang di pikiran kita ternyata. Nih Jadi deh, kayak bukti deh satu paling kelihatan. Temen lu nambah berapa di sini? banyak 30 orang guys, gila. Ya itu mohon maaf ya, karena saya 15 hari di sini. Tadadadai. Iya. Temen gua aja kalau gue kebetulan udah punya geng gitu ya. Udah punya geng. Gue udah punya geng, jadi gue ya sampai sini ya itulah gue cari geng gue langsung supaya gue udah ada nih temen tongkrongan pasti yang Biar udah nggak bete biar sih. nggak bete Asli, gitu. iya benar. Terus kemudian gue juga nambah teman gengan gue, makanya gue masuk ke gengnya dia. Betul. Geng senam. Geng senam Geng ceritanya. Terus Ampun gua- banget ya Allah. Terus gue minta, gue bisa nggak jadi MC gitu. MC. Maksud gue, ya kapan lagi lu bisa latihan dalam Betul. tanda kutip di depan ribuan orang, di depan ratusan orang yang memandang lu secara lu bisa gratis gitu. Yang lu kalau juga nggak bagus-bagus amat juga nggak ada yang Nggak judge masalah, gitu kan ya. ya. Jadi itu gue memanfaatkan momen itu banget sih untuk gue bisa belajar lah kayak gitu. Dan akhirnya nambah teman-teman Nambah baru teman. gitu. Banyak banget Pak, saya 15 hari di sini, teman senam gua kan ganti-ganti Iya, ya. iya, Masalahnya di sini tuh harusnya maksimal itu cuma 9 hari, 10 hari Pak. Iya. Kita kelewat Pak. Mohon maaf jadi nih. kita masuk Jadi tanggal makanya- 26 Februari, Dan ini udah tanggal Jumat berapa, minggu coy? lalu. Dan ini udah tanggal 12. Gila. Jumat minggu lalu kita masih Tengah bulan, Bu. Jumat minggu lalu kita di PCR Swab ya, swab pertama ceritanya. Masih positif. Masih positif dan masih di bawah, masih rendah. Jadi Iya. nambah lagi seminggu, Bu. Insya Allah tadi kita udah PCR Semoga negatif. Insya Allah negatif Amin. ya. Nah terus dengan nakes-nakes di sini, lu tahu nggak sih nakes-nakes di sini itu gimana? Enggak sih. Karena sebenarnya kalau nakes-nakes itu kan kita jadi setiap lantai itu kita ada nakes ya. Iya, ada iya. perawat yang jagain kita. Jadi misalnya kita ada keluhan apa, mereka langsung cepat tanggap ke kita gitu kan. Terus kita dimasukin grup WhatsApp ya nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya lebih mudah sih. Di sini enak sih. Grup WhatsApp gua by the way nambah 2 sih di sini. Yang pasti yang pertama itu grup senam. Oh iya, grup Terus, sana gua ada sama grup Power anjir. Grup tower. Grup tower udah pastilah ya, grup Iya, tower bener. satu lantai itu dibikin grupnya senam, itu isinya 200 orang cuy. 200, Lu meleng 5 menit aja itu udah puluhan ratusan. cak. Gue tidur siang ya Fir ya. Gue cek, anjir kok ini udah 300 ya. Saya pelakunya, Pak. tapi Saya pelakunya. tapi menyenangkan sih, jadi tuh Iya. bukan cuma ngebacot doang. Gue lihat mereka ntar kumpul di tower sekian ya, Iya. gue mau bagi-bagi makanan nih, gue ya kayak berbagi giveaway, lomba-lomba bagi giveaway kayaknya ya. Makan segala macam. Aduh, gila Jadi sih. hari kedua di sini tuh, hari pertama memang kita ngerasa stres gitu kan. Stres, hari Jumat kan? Iya, hari Jumatnya, hari pertama. Sabtunya lu cerita dong, hari Sabtu lu pasti punya pengalaman yang sama dengan gua. Sabtu malam lu gimana? Anjir, gue Lu Sabtu malam gimana? Tidur? tidur tapi Oke. Oke, ya gitu ya guys. Nah, Sabtu dia tidur, tapi dia pasti tahu sih, hari Sabtu itu acaranya sesuruh apa di sini Sabtu malam, apalagi Oh, gila. kita malam minggu guys. Malam minggu guys. Lu nggak jangan pernah gue yang kayak anjir gue nggak bisa lagi nih denger live musik. Di sini jauh lebih heboh live musiknya. Jauh lebih heboh men. Udah kayak kondangan tau gak lu? Dan Dangdutan, ya kan? Dangdutan, Astaga. segala jenis genre musik Pop, ada.
Terus jasa banyak. yang minggu lalu Sabtu minggu lalu Sabtu sama. ada juga tuh Saweran, bapak-bapak coy. saweran. Gua nggak tahu dia kayaknya Tahu habis nggak berapa sih? sih? Berapa? 500 ribu Saweran ya? 50 ribuan gila lu saweran. Iya makanya tuh kayaknya dia Duitnya ngabisin dong. uang 500 ribu kali ya si om itu, maksud gue Banyak yang kayak duitnya. padahal jelas-jelas di Wisma Atlet ini kan nggak ada ATM ya, tapi Nggak ada ATM. Dia dia bawa cash, dia bawa cash. iya maksud gue ya lu Ribuan. bawa cash juga ya lu hemat-hemat lah kayak Iya kita. sih. Heeh. Nah terus ya gue bersyukur banget sih Fir sama nakes-nakes di sini ya, maksud gue pahlawan yang bisa lu lihat di zaman sekarang kali ya. Kalau Iyalah. kita nggak bisa ketemu sama Cuk Nyakdin, Pangeran Iya. Diponegoro gitu. Saya belum lahir guys. Mohon maaf. Tapi pahlawan-pahlawan yang bisa kita rasakan kebaikannya itu ya Sekarang, nakes-nakes itu ya. nakes. Dan gue juga mau apresiasi juga nih ke pemerintah. Oh iya kita. dong. Nah jadi nakes-nakes di sini lu tau nggak Fir, kalau mereka itu nggak boleh keluar dari Wisma. Enggak. Jadi Baru tahu. bukan, mereka bukan nggak boleh, tapi boleh keluar, tapi itu dibatasin, terus lu nggak boleh, ada beberapa peraturan yang tadi yang sempat gue tanyakan itu, mereka nggak boleh nginep. Terus mereka kalau misalnya mau keluar itu mereka harus ini dulu, mereka kan punya tim nih, mereka harus izin dulu nih ke kepala timnya, lu mau keluar itu alasan lu apa, lu nggak boleh keluar itu karena gue bosan di Wisma Atlet, gue pengen nonton, gue pengen ke kafe ya. gitu. Nah itu nggak boleh keluar sembarangan. Nah jadi lu harus punya alasan yang kuat kayak gitu. Nah terus katanya sebelumnya itu alasan-alasan nakes itu mau keluar itu adalah misalnya yang paling kelihatan mau ke bank. Nah dulu belum ada tuh Fir. Belum. Peraturan yang memperbolehkan pegawai bank masuk ke Wisma Atlet. Sekarang udah diperbolehkan. Sekarang boleh. Oh karena kebutuhan. Karena kebutuhan tadi itu. Guys. Nah terus alasan kedua kenapa sih biasanya mereka pengen keluar itu karena pengen belanja ke minimarket. Terus lu tahu apa yang dilakukan? Apa tuh? Dibangun minimarket. Beneran? Untuk Dimana? nakes. Nggak tahu. Untuk nakes. Untuk Jadi kita nggak boleh ke sana. Oh khusus untuk nakes. Khusus untuk nakes. Jadi kita pasien itu nggak boleh ke sana. Karena lu tahu sendiri kan di situ kan kalau kita untuk ke tower nakes itu kan udah ada tuh garis Oh, kuning iya. yang dibatasin pasien nggak boleh melintas Oh gitu. iya, karena nakes ceritanya udah bersih dari COVID guys. Kita kan pasien ya, udah kena COVID nah. Iya. Gitu. Nah jadi ya apresiasi juga sih ya untuk pemerintah dan nakes-nakes di sini tuh keren-keren banget lah gitu. Keren. Heeh. Emang 24 jam nanganin sih. 24 jam Gantian nanganin. cuy, nakesnya Gantian. jagain Jadi kita pasien ya di kan. grup-grup itu juga mereka selalu perkenalan Iya. untuk jam sekian sampai jam sekian nakes yang bertugas adalah perawat yang Siapa, bertugas adalah gitu. siapa kalau Bener, misalnya bener. ada butuh apa-apa kabarin aja gitu-gitu ya. Terus kalau obat makan siang dikasih tahu guys. Oh iya. Iya, jadi kayak misalkan ini udah ada nih makan siangnya, udah ada nih sarapan paginya, Iya. makan malamnya, semua dikasih tahu. Jadi di sini tuh kita kayak Hemat. raja ya nggak sih? Hebat gak sih? Kayak raja nggak sih? Hemat juga ya, bener juga ya. Anak kosan, anak guys. kosan guys, gila. Di sini hemat bener, tempat tinggal disediain. Iya. Obat ada. Kita dirawat sama Kita nakes dirawat, ya, 24 ibarat jam. kata lu juga flu gara-gara bukan karena covid tapi karena lu masuk angin, Kita karena dikasih kena obat. AC dikasih obat. Dikasih obat. Waktu itu gue Lu pernah pusing-pusing, gatal-gatal. lu Gua pusing-pusing dikasih obat. Paracetamol. Kasih paracetamol, bisa cek tensi, Iya bener. ronsen gratis, Ronsen gratis, gila. cek darah gratis. Gue Cek waktu itu darah gatal-gatal, nggak ada hubungannya sama COVID guys, maaf nih. Tapi gue dikasih Cuma penyakit obat. ini anak kosan aja Iya. ya. Suwe, berasa nggak pernah mandi gue. Terus, oh iya tingkatnya mandi. Tinggal di sini kayaknya lebih mewah deh daripada kos-kosan. Iyalah. Ada air panasnya. Ada air panasnya guys, shower men. Shower. Maklum, anak kosan kan sibuk ya. Iya. Lu belum bisa sombong kalau lu mandinya masih pakai gayung. Asik. Ya gayung guys, maaf. Kalau- Sibuk sama dengan gayung ya, kalau lo mau tahu ya. Jadi kalau lu mandinya udah pakai shower, baru deh udah bisa agak naik gitu. Sombong. Sombong dikit. Nah, padahal judulnya kita pasien Pak di sini. Nggak apa-apa. Di sini nggak boleh stres tapi emang Nggak ya? boleh stres. Nggak boleh. Karena stres dikit imun coy. Kita Iya ngaruh ke cuy. imun. Terus habis Makanya itu gue seminggu ini juga aduh udahlah gue nonton YouTube lah. Jangan Lu tau dipikirin. nggak? Gue sampai nonton apa di YouTube? Gajah melahirkan. Gue sampai nonton gajah melahirkan. Receh banget gak sih dia guys?
Gajah melahirkan, gila lo, saking bosennya kita nonton YouTube. Sama yang nggak tahu. Tapi di sini wifi gratis, tahu kan? Wifi gratis. Wifi gratis. Jadi tenang aja. Jadi, aduh. Udah enak banget sumpah di sini. Iya. Tapi jangan masuk ke sini. Nah itu dia. Gue mau bilang. Tapi jangan masuk ke sini ya. Tapi jangan masuk ke sini. Jangan. Tetap menjalankan yang namanya protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy. Tetap yang namanya menjalankan protokol Betul, kesehatan. harus pakai Pakai masker, masker, jaga jarak. mencuci tangan. Mencuci tangan. Jadi jangan lu pikir, ini Firda sama Henry bilang Enak Wisma nih Atlet Wisma. enak. Bukan gitu ya guys maksudnya. Bukan kayak Maksudnya gitu jadi kalau memang udah kesini, nauzubillah ya jangan masuk ke sini. Tapi kalau misalkan memang udah masuk ke sini, jangan stres. Jangan Karena stres. di sini bisa happy kok gitu. Nggak cuma di luar Wisma. Ataupun Jadi misalnya gini Fir, kalaupun misalnya lu kena COVID dan lu mau dirujuk ke Wisma Atlet, jangan stres sih. Jangan stres, benar. Nggak usah takut sih. nggak usah takut gimana-gimana. Bakalan banyak pengalaman yang berharga yang bisa lu Benar. dapat di sini. Lu bakalan punya teman banyak, lu bakalan tahu. Keluarganya sih dapat banget iya, di sini. Benar-benar. Keluarganya dapat banyak banget. Nah terus yang tadi itu, lu tau nggak yang gue cerita yang masalah grup senam, itu kan sebagian orang kan udah pada keluar ya, tapi itu Iya, mereka tapi masih itu masih menjalin aktif, silaturahmi. benar, masih menjalin silaturahmi. Dan gue juga sama teman-teman gengan gue juga berencana juga bakalan ketemuan nih di luar Keluar. kayak Iya, gitu. enak loh. Sebenarnya nambah channel ya nggak sih? Nambah channel. Jadi ya intinya berharap supaya orang-orang nggak kena COVID. Tapi Betul. kan kalau kena COVID Kalau kena pun jangan stres kalau lu dirujuk ke sini karena Ambil positifnya. ambil positifnya aja gitulah, nggak bakalan ada sesuatu kejadian di dunia ini yang nggak ada hikmahnya. yang nggak ada hikmahnya. Betul. Kayak gitu. Mantap. Oke deh. Sepertinya kita udah. Udah nggak tahu lagi nih gua mau bahas Udah, apa. iya. Udah jam 10 tinggal berdoa aja. Iya. Semoga besok ataupun minggu kali ya paling lama ya. Iya, minggu. Hasil PCR kita Amin. keluar, semoga negatif dan Amin kita ya pulang. Allah. Udah 15 hari cukup, setengah bulan Iya. guys, nggak kerja kita. Mah gabut anjir. Oke. Itu aja ngobrol-ngobrol gua sama Iya. Firda. Terima kasih, Nanti kita udah sambung lagi ya. diundang. Bye-bye. Bye.